Hai Capricorn, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk 2 kejahatan yang pernah atau yang dia lakukan kepada kamu. Baik Capricorn, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk hidup Capricorn di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga Capricorn bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Capricorn yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Capricorn ya. Baik Capricorn, saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ya, di sini ada Two of Cups. Kemudian di sini ada Six of Swords yang reverse. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Wands yang reverse ya. 2 kejahatan. Baik, sebelum saya jelaskan satu persatu tentang 2 kejahatan yang dia lakukan pada kamu Capricorn, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di bottom of the deck, Queen of Wands yang reverse. Terbaca sekali di Queen of Wands yang reverse ini, kamu adalah tipe seseorang yang ketika melakukan sesuatu hal, kamu berusaha untuk maksimal, kamu berusaha untuk melakukan dengan niatan yang baik di sini ya, Queen of Wands, dengan harapan ketika kamu dekat dengan orang, dengan harapan ketika kamu ada hubungan sama orang, dengan harapan ketika kamu melakukan semua pekerjaan kamu secara totalitas akan ada kebaikan ya, respon positif dari seseorang atau orang-orang tersebut, atau bahkan dari karma baik yang akan kamu terima di masa depan. Queen of Wands yang reverse, kamu hanya butuh tenang, damai, begitu Capricorn. Nah, ketika di sini saya sinkronkan dengan energi pertama, kejahatan dia, ada Two of Cups dan ada Six of Swords yang reverse. Kejahatan yang pertama ini lebih tepatnya adalah dimana jahatnya dia, bagi yang resonate ya, jahatnya dia adalah jahatnya dimana dia kayak mempermainkan energi perasaan atau bahkan energi cintamu di sini ya. Padahal tadi di bottom of the day, ketika kamu dekat sama orang, ketika kamu berhubungan sama orang, ketika kamu melakukan sebuah aktivitas, kamu berusaha totalitas karena kamu ingin bahagia, karena kamu di sini ingin kepastian, ingin kejelasan, ingin keamanan dan kenyamanan gitu loh Capricorn. Nah, di Two of Cups dan Six of Swords yang reverse, kamu tidak dapetin itu dari dia, dan dia kayak mempermainkan itu malah justru ya. Ada cinta yang dia permainkan, ada perasaan yang perasaan yang dia permainkan, atau bahkan di sini dia banyak PHP-in kamu. Two of Cups, kalian hanya bertemu. Two of Cups, kalian hanya menjalin kedekatan saja tanpa ujung yang jelas di sini. Six of Swords yang reverse, mungkin dia menghilang secara tiba-tiba, atau mungkin memang di sini dia meninggalkan kamu dengan harapan yang kosong, atau mungkin di sini dia mundur perlahan dari hidupnya kamu dengan meninggalkan kenangan atau memori kebersamaan kalian dulunya gitu Capricorn ya. Tetapi di Two of Cups dan Six of Swords yang reverse ini ada penyesalan dari pihak dia gitu. Tetapi apapun yang dia sesali pada masa sekarang ataupun masa depan ya, sebaiknya di masa ini kamu lebih fokus untuk selektif ya, dengan siapapun yang akan menjadi pasangan, atau dengan siapapun yang nantinya hidup bersama kamu di akhir hidupnya kamu gitu loh
ya. Kamu harus lebih selektif gitu. Jadi kejahatan dia yang pertama ini adalah kejahatan yang benar-benar kayak mempermainkan sekali, PHP-in sekali, dan ngebullshitin kamu sekali gitu loh. Ya. Baik. Kejahatan dia yang kedua ada Ten of Swords dan ada Ten of Pentacles. Nah, di Ten of Swords dan Ten of Pentacles ini bisa dikatakan ya jahatnya dia adalah jahat dengan cara dia manfaatin keuangan kamu di sini. Ya. Dan ketika ini hubungannya bagi kamu yang sudah menikah, bisa dikatakan bahwa kamu tidak mendapatkan keadilan dari uang yang dia dapatkan jika kamu ini perempuan, sehingga dia kayak tidak bisa menafkahi kamu dengan baik, dan dia malah justru ngerepotin hidupmu gitu loh ya, tidak bertanggung jawab, malah justru ngerepotin. Nah, bagi kamu ini seorang laki-laki, terbaca juga bahwa dari pihak si perempuan yang hidup bersama kamu, konteksnya pernikahan, perempuan itu kayak hanya mensupport kamu, hanya sayang sama kamu ketika kamu dalam kelimpahan finansial di sini, ya. Atau bahkan di sini ketika tidak melihat feminim dan maskulin, terbaca ya siapapun dia yang benar-benar manfaatin kamu dalam hal finansial. Nah, bagi yang belum menikah, ya mungkin sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, ketika kamu lebih perasa dan peka lagi ya, dia kayak ngambil keuntungan kamu dalam hal finansial, dalam hal uang, atau bahkan dia manfaatin atau dia ngambil keuntungan dari kamu dalam hal barang, dimana barang itu ya berkaitan dengan finansial juga gitu loh. Ten of Swords dan Ten of Pentacles. Jahatnya dia adalah jahat dimana dia nggak melihat, dia nggak memandang kamu ini siapa, pekerjaanmu ini apa, kewajibanmu ini apa, tanggung jawabmu ini apa, posisi kamu ini bagaimana di hidupnya dia nggak melihat itu ya, jahatnya dia begitu. Dan di Ten of Swords setelah Ten of Pentacles ini bisa dikatakan ya kamu sangat menyesali kelakuan atau bahkan sifat-sifat dia, yang dimana ketika dia manfaatin kamu atau dimana ketika dia tidak menghargai kamu, ini bukan hanya kamu saja yang tidak dia hargai, yang dia jahati, tetapi kayak ada orang di belakang kamu gitu loh. Bisa itu anak, atau bisa itu saudara, atau bisa itu orang tua, atau bisa itu keluarga, atau bisa itu temen ya. Jadi kayak ada energi lain yang dimana dia menyerang kamu, dia menyakiti kamu, tetapi bukan kamu aja, ada orang di belakang kamu yang kecewa sama sifat sikapnya dia gitu loh. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, saya khawatir ketika kamu tetap bersama dengan orang tersebut, kamu nanti hanya sebatas seperti kesetnya dia saja ya. Artinya kamu harus bisa lebih untuk mengutamakan masa depanmu sendiri. Dan ketika nih misalkan kamu ada sangkut paut status dengan dia dalam hal peresmian pernikahan, kamu juga di sini harus berusaha untuk merubah sifatnya dia atau mengarahkan sifatnya dia ke hal yang lebih positif gitu. Tetapi ketika itu memang nggak bisa, dan ketika itu memang nggak sanggup kamunya, kamu malah justru tersakiti berkali-kali, ya sebaiknya kamu berpikir ulang untuk bersama dengan dia ya. Karena ini adalah energi yang cukup toksik sekali ketika kamu berusaha untuk maksimal, berusaha untuk tulus, berusaha untuk mencari kedamaian, sedangkan dari pihak lawannya kamu nggak bisa berikan itu ya. Jadi kamu harus bisa lebih introspeksi terhadap dirimu sendiri. Sanggupkah kamu, layakkah dia untukmu, dan seberapa jauh hubungan ini akan dipertahankan begitu. Baik, terima kasih. Itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga bisa bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Terima kasih.